di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah SAW menisbahkan bulan ini kepada diri beliau. Sya'ban syahri, kita disuruh untuk memperbanyak ibadah secara umum dan khususnya memperbanyak ibadah, yaitu berpuasa sunnah. Puasa sunnah disunahkan diperbanyak bagi yang mampu, karena Rasulullah SAW sebagaimana dikabarkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, ma ra'aituka ya Rasulullah, tidaklah pernah aku menyaksikan engkau wahai Rasulullah memperbanyak puasa sunnah seperti yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu sangat banyak Nabi berpuasa sunnah. Nanti insyaAllah ada bahasanya tentang hukum puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. InsyaAllah bukan saat ini, tapi mungkin pertemuan berikutnya atau di majlis yang lain insyaAllah ta'ala. Kemudian yang kedua yang penting juga, yaitu kita perbanyak di bulan Sya'ban ini, yaitu memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dianjurkan karena di bulan inilah turunnya perintah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab kita disuruh memperbanyak istighfar. Sampai hari ini pun kita tetap banyak istighfar, bukan berarti selesai Rajab selesai kita lagi istighfar, tidak, karena tiap hari kita lepas dari dosa. Tiap hari kita tidak pernah lepas dari dosa. Kita perbanyak istighfar. Namun untuk salawat di bulan ini kita lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, istighfar dijalankan, baca Quran kita siapkan, dan semua amal saleh kita kerjakan. InsyaAllah kita termasuk hamba yang beruntung dunia akhirat. Baiklah ahibbai rahimani rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khasa'is Umatul Muhammadiyah, sampai kita kepada apa yang dituliskan oleh muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Fadlul ta'min, kemuliaan mengucapkan amin di dalam bacaan suratul Fatihah, terutama di saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini khasa'is yang termasuk khasa'is umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Dan ucapan amin yang kita dalam sholat ini adalah salah satu yang menjadi hasud atau irinya orang Yahudi terhadap kita umat Islam, karena ini suatu yang dimuliakan Allah. Tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Musa dengan kaumnya dan Nabi-Nabi lain kepada kaumnya. Mari kita baca beberapa yang dituang oleh Sayyidina Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Fadlut ta'min, fadillah atau kemuliaan daripada ucapan amin. Wa mimma khassa Allah ta'ala bihi hadhihi al-ummah, di antara yang dikhususkan Allah buat umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ta'min, ucapan amin. Wa ma'nahu Allahumma istajib, makna amin itu ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Jadi kita dalam Fatihah itu kan doa banyak, ya doa dan pujian dalam Fatihah itu disebutlah sab'ul mathani. Kenapa disebut mathani? 7 pujian kepada Allah. Mathani sana, arti pujian kepada Allah. Kemudian di situ kita berdoa, terutama di akhir daripada suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita ucapkan amin. Ya Allah istajib doana, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami. Maka di situ sebagian ulama kita menganjurkan kita untuk menyempatkan untuk nyelip ke doa sebelum ucapan amin itu. Setelah waladdallin, nah di situ kan disunahkan adanya sakta, bukan nyambel. Kebanyakan makmum ini nyambel. Kebanyakan makmum kita jadi makmum nyambel. Begitu imam waladdallin, amin, sah boleh, tapi afdalnya ada sakta. Makmum itu jangan nyambel, tunggu sejenak baru mengucap amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hakada, itu yang cantik, itu sunnah saktah namanya. Nah di saat itulah kita sempatkan untuk mengucapkan doa, dan doa yang paling afdal, paling tinggi nilainya doa Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Nak ditambah walil muslimin boleh,
Karena yang paling berhak untuk kita doakan, yaitu di samping kita, adalah kedua orang tua kita. Maka kesempatan doa yang diijabah, apalagi kalau amin kita berbarengan dengan amin imam, malaikat melok ngaminkan, maka di situ kita dibolehkan menambahkan dengan ketika waladdallin. Cepat lintaskan di hati kita rabbil firli wa, atau diucapkan juga boleh rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, baru amin. Itu disunnahkan. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah, at-ta'min maknahu Allah mustajib. Makna amin adalah ya Allah gabulkan, terimakan, ijabahkan. Au kadzalika, atau yang seperti itu faf'al, au kadzalika falyakun, atau ya Allah lakukanlah, ya Allah berbuatkanlah untuk kami dengan apa yang kami minta. Wa huwa min khasa'is hadhil ummah allati tuhsadu 'alaiha. Ini adalah khususnya daripada umat Nabi Muhammad SAW yang dihasuti, diiriin oleh kaum selain umat Islam. Fa'an Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ma hasadtukum al-yahud ala syai' ma hasadtukum ala salam at-ta'min. Tidaklah ada rasa hasud yang besar pada orang Yahudi terhadap kalian melebihi daripada rasa hasudnya mereka terhadap ucapan salam yang kita pakai dalam pergaulan sehari-hari, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, salam, dan ucapan amin ketika kita salat berjamaah setelah baca Fatihah. Ini membuat sangat sakit hati orang Yahudi. Mereka ngasem iri dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Ma hasadtukum al-yahud ala syai' ma hasadtukum ala salam wa ta'min. Wa fi riwayat dan riwayat lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukirat innahum yahud wa qala innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jum'ah allati hadana Allah laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allah biha wa dhallu anha wa ala qaulina halful imam amin. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW dzukirat innahum yahud, disebutkan, diceritakan tentang orang Yahudi. Ada beberapa orang sahabat duduk sama Rasulullah, lalu mereka menyebutkan tentang keadaan orang Yahudi. Maka Nabi SAW menyebutkan, orang Yahudi itu, kata Nabi, innahum lam yahsuduna ala syai'. Orang Yahudi itu tidak ada rasa iri, rasa dengki kepada kita kecuali pada beberapa hal, yaitu kama hasaduna, di antaranya mereka hasudkan itu kepada kita adanya soal hari Jumat yang menjadi hari besar umat Islam, dan adanya salat Jumat di hari Jumat. Karena Yahudi dapat hari besarnya Yaum Sabat, hari Sabtu. Nasrani hari Ahad, Nasrani hari Ahad, Yahudi hari Sabtu, dan Jumat untuk umat Islam. Dan hari yang paling afdal itu dalam keseharian adalah hari Jumat. Makanya orang Yahudi ngerasa hasud, dengki ketika mereka mendapatkan Sabtu sebagai hari libur, hari raya mereka, sementara umat Islam mendapatkan hari raya disebut hari raya yang menyebut Yaumul Aid, disebut kita mendapatkan di hari Jumat. Maka sebetulnya itulah tadi, libur itu kalau nak nurutkan ini Jumat, bukan Ahad. Kalau Ahad melok Nasrani kita, tapi di mana-mana liburnya Ahad. Tapi anak dapatkan, anak baru juga, subhanallah, menangi rumah umi, jadi dapat tukang. Betulnya tukangnya habaib, gawinya apa? Gawe kami Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Jadi liburnya hari Jumat. Ini tukang pakem yang macam-macam. Minggu gawe deh, Sabtu gawe, tapi Jumat libur. Waktu untuk ziarah, waktu untuk sholat Jumat, waktu untuk ibadah. Nah, kita kebanyakan tukang Jumat gawe, tapi seminggu Jumat tidak. Libur untuk sholat Jumat itu panjang, sejam setengah tinjau waktu. Dia tidak semayang, main Jumat tidak, tidur, kelakar, ngopi, ngokok. Alhamdulillah min dzalik. Taib ahwani rahimani rahimakumullah. Jadi orang Yahudi itu hasud dengan Islam karena kita diberikan Allah yang terbaik dalam 7 hari dalam seminggu, Yaumul Jum'ah.
hari Jumat yang khuliqa Adam, hari yang mana Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihis salam. Dan mana kelak pun hari Jumat ini akan menjadi hari penentuan, itu hari kiamat, hari Jumat. Itu yang pertama, hasudnya orang Yahudi kepada kita umat Islam karena hari Jumat dijadikan hari besar untuk umat Islam. Kama hasaduna ala Jum'ah allati hadana Allahu wa dhallu anha, dan mereka tidak mendapatkan itu. Wa alal qiblati allati hadana Allah biha wa dhallu anha, kemudian kiblat yang kita menghadap Ka'bah. Orang Yahudi pun iri, dengki, hasud dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian wa ala qaulina khalfal imam amin, dan atas ucapan kita di belakang imam ketika salat berjamaah kalimat amin setelah selesai baca Fatihah. Nah, ucapan amin ini ikhwan banyak bentuk ya, dan banyak yang dibolehkan. Seperti dipanjangkan galau-galau amin seperti kebiasaan kita, boleh. Ada yang pendek galau-galau amin, boleh. Pendek depan, panjang belakang, boleh juga amin, boleh. Boleh juga dipanjang depan, pendek belakang, amin, boleh. Yang tak boleh kalau mimnya disabdukan amin, itu yang tak boleh. Taib, baik yang lemah baik amin. Kita sembahyang belakang imam. Waladdallin amin. Kita amin, imamnya amin. Lesu agak makmumnya. Kita lah semangat manjangkan amin, kata imamnya amin. Boleh baik. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Jadi tiga hal itu dalam hadis ini disebutkan, tiga hal itu yang membuat Yahudi hasud dengki kepada kita. Adanya hari Jumat, adanya salat Jumat yang Allah berikan untuk umat Rasulullah. Ya, kita hari Jumat tak katik larangan macam-macam. Boleh kalau cuma sikap pas lagi Jumatan jangan berdagang. Itu pun untuk orang yang memang salat Jumat. Orang lanang yang salat Jumat pas sudah ada kegiatan Jumat dimulai tak boleh ada tijarah dagang, tak boleh. Setelah itu kita bebas berdagang, bebas mencari nafkah, bebas kita mencari rezeki, bebas kita nak apa. Sementara Yahudi tidak. Hari Sabtu yang hari Lebaran mereka tak boleh nyari rezeki. Hari Sabtu yang dijadikan hari besar mereka tak boleh nangkap ikan. Ya, buka kisah Ashabus Sabat di suratul Buruj. Ya, hari Sabtu itu orang Yahudi zaman Nabi Musa hidup dekat laut. Laut itu begitu banyak ikannya dan mereka jadi sumber rezeki mereka laut itulah. Di saat hari Sabtu mereka dilarang. Hari Sabtu hari libur. Kita nak libur, mumpung hari libur banyak pegawai kita. Hari libur dilarang untuk nyari nafkah, tak boleh ke laut, tak boleh ngambil iwak. Di hari Sabtu yang hari raya mereka itu tak boleh ngambil iwak. Tok ibadah baik. Sementara Allah ujian buat mereka di hari Sabtu itu justru iwak dibanyakkan, ikan dibanyakkan sampai luar biasa. Ikan itu nampak penuh di atas permukaan laut. Cobaan ini nak ditangkap, oh ini kesempatannya nangkap, tapi Allah larang, tak boleh. Ya, tidak ditangkap, sayangnya depan mata ini mumpung hari Sabtu libur. Subhanallah, itu cobaan. Ya, sampailah datang nanti syaitan dengan talbis syaitan ngajari ilmu, berguru tapi salah guru, dapat ilmu salah ilmu. Sampai zaman sekarang banyak cak itu. Ya, kadang-kadang guru tidak salah tapi muridnya salah gunakan. Sengaja nanya sama kiai, nanya sama ustaz solusi untuk dapat biar halal. Dia ajari oleh ustaz jujur baik ngajari ilmu, kawan tadi salah gunakannya. Ya, apa yang diajari oleh syaitan kepada orang-orang Yahudi saat itu menjelma dia sebagai seorang manusia. Dia mengatakan, tak usah bingung, tak usah susah. Kamu Sabtu itu hari besarnya kamu tak boleh nangkap iwak, tak boleh nyari gawian, tak boleh nangkap ikan. Sementara Sabtu itu dibanyakkan oleh Allah ikan. Sudah kamu bikin tambak, bikin waduk yang besar. Waduk itu di hari Jumat malam kamu buka. Jumat malam buka, kaget pas Sabtu banyu pasang, iwak penuh, iwak masuk ke waduk. Iwak tu masuk kalau ke waduk kamu, penuh waduk kamu, tutup malam-malam Sabtu malam Ahad, tutup sehingga iwak itu tak acak keluar. Hari Ahad baru kamu panen. Hari Ahad baru kamu panen. Kan tidak melanggar syariat. Yang tak boleh ngambil iwak tu hari Sabtu.
hari Ahad tidak dilarang, ambil hari Ahad. Benar juga. Cerdas iblis pintar, ya, minta lagi. Zaman sekarang banyak yang model macam itu, ya, yang zaman sekarang banyak model macam itu. Berdagang tak boleh hari Jumat, orang lanang tak boleh jual beli transaksi di hari Jumat pas khatib sudah naik mimbar, tak boleh. Dia ke masjid, bininya suruh nyuruh toko, bininya disuruh nyuruh nyaga toko. Bini tak pernah nyaga tu, suruh nyaga toko. Mumpung tutup kalau nak kau buka, kita buka, kau yang nyaga. Ya memang orang betina boleh berdagang di saat Jumatan, betina boleh berdagang karena dia tak wajib Jumat. Nah ini kalau memang tujuannya ke situ, sama dengan ashabus sabat tadi, ya, sama dengan ashabus sabat. Banyak orang minta ni, orang minjem duit, ya. Kalau bunga tak boleh, bunga tu haram. Ya sudah, kaget kau 10 balik 10, habisnya kau tunjuk aku hadiah. Kalau hadiah boleh, halal. Ya sudah, habisnya tunjuk hadiah. Uji dia boleh, tidak. Kalau hadiah tu diagangi, mana boleh kalau diagangi hadiah tu lillahi ta'ala. Kalau diagangi dulu sebelum dijanjikan, tidak boleh. Jadi nak mintai hukum Allah. Tapi ikhwan, kita lanjut. Wa fi riwayah an innal yahuda qad sya'amu dinahum wa hum qaumun hasadu wa lam yahsudul muslimina ala afdala min thalath: raddis salam wa iqamatis sufuf wa qawlihim khalfa imamihim fi maktubati amin. Dalam riwayat hadis lain Rasul mengatakan innal yahuda qad sa'amu dinahum. Orang-orang Yahudi itu sebelum mereka telah merasa, ya, merendah, merasa rendah atau merasa dirinya lebih rendah atas agama, terhadap agama Islam, sehingga mereka itu hasud, mereka itu ada rasa dengki, iri. Nah, dalam riwayat ini beda sedikit dengan riwayat yang di atas. Rasul mengatakan mereka hasud terhadap umat Islam dalam 3 hal. Kalau yang di atas tadi hari Jumat, ya, ada urusan Jumat. Di sini tidak disebutkan Nabi, tapi dia disebut Nabi di sini. Yang pertama, raddis salam, menjawab salam, mengucap salam, dijawab salam. Ini hanya ada dalam Islam. Nah, ini membuat orang Yahudi hasud, ya, makanya digantinya salam itu dengan yang lebih bagus, ya. Islam tak boleh ada di kantor, Islam tak boleh ada di tempat pekerjaan. Jadi kita setiap ketemu kawan pagi, selamat pagi, selamat siang, toleransi, ya. Di kantor bukan muslim, kalau ada juga muslim, berapa kantor tu ada orang 100 karyawan, yang non muslim cuma 2. Gara-gara 2 ini kita tak boleh ucap salam. Celaka itu. Sekarang mayoritas muslim kalau di negeri kita ni, di Palembang ini, orang kafir dibandingkan muslim di daerah Kuto ini baik. Berapa persen? 5%. Apa gara-gara itu tak boleh kita naik ke tawamik untuk azan? Mau mati orang yang sedikit ini kita disuruh ngalah. Yudah. Lain kalau kita ni minoritas, bolehlah mereka nak terganggu barangkali, tapi tak juga terganggu. Ada pernah orang Cina-Cina sini datang langgar kita ni, ha? Ada, dah kata orang kaping lagi, dah ada bingung, dah ada apa, tidak repot, yang dia repot. Subhanallah. Ada lagi apa? Tanya pengurus masjid Mutakin, tanya masjid langgar laut tu, langgar kampung Habib di sana, sama langgar kita ni yang dekat pasar kota Lorong Jambu. Ada tak Cina-Cina yang daerah kita ni, yang kafe-kafe itu ngari langgar, ngari masjid, minta jangan hidupkan mik, kami terganggu dengan azan. Ada tak? Tak kata. Iya, dia orang repot. Subhanallah. Berlebih sampai berlebay. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa elok ke, ya, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan ayat itu, ati Allah wa atiur Rasul. 2 kali kalimat ati itu diulangi. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Tapi ketika untuk amr ulil amri tidak disebutkan wa ati ulil amri, tidak, langsung baik wa ulil amri minkum. Artinya yang benar-benar nak dipatuhi itu Allah wa Rasul. Ulil amri ini kalau benar, kalau baik, sesuai dengan syariat, patuhi. Kalau tidak, jangan. Dipasang lampu merah di jalanan, patuhi, jangan kamu langgar. Ngapa? Untuk keselamatan kita. Ente nak pas tombol uang, ada lampu merah pelok,
pakai helm, pakai untuk keselamatan kita. Ya, tapi kalau yang aneh-aneh, apalagi sampai untuk menyingkirkan Islam, untuk mengurangi gerak-gerik kita dalam ibadah, ya dosa dipeloi. Yang macam itu sudah na'udzubillah min dzalik. Miskin, Allah yahdihim. Baik, kita lanjut. Raddus salam, menjawab salam. Wa iqamatus sufuf, meluruskan barisan. Sufuf di sini boleh jadi makna sufuf fis shalah, barisan dalam salat, boleh jadi makna sufuf fil qital, barisan dalam perangan. Umat Islam paling cakap, paling rapi kalau sudah baris dalam perang. Paling cakap, paling rapi, seperti itu pula mereka dalam salat, rapi, indah. Nah, ini membuat orang Yahudi hasud. Ya, sampai saat ini orang kafir kalau menyaksikan keadaan Masjidil Haram ketika datang waktu sholat, salut mereka. Ya, bahkan kita mungkin antum sudah pernah jengok, saya pernah ditunjukkan kawan, ada wawancara presenter Muslim dengan seorang mantan komandan pasukan perang kafir. Ditunjukkan keadaan wong sedang tawaf dengan jumlah manusia yang beratus ribu bahkan sejutaan, mungkin waktu itu padat, sedang tawaf. Ditunjukkan oleh orang Muslim kita, kau jengok ini di Mekah, di Masjidil Haram di kota Mekah. Kira-kira berapa lah jumlah orang yang bertawaf itu di bawah, belum lagi di pojok. Oh, itu bisa mencapai ratusan ribu jadi ya. Dengan keadaan itu ratusan ribu mencapai boleh jadi sejuta. Kata orang Islamnya ini lagi musim haji, lebih dari sejuta jumlah mereka itu. Kira-kira nak nyuruh mereka berbaris, buat barisan yang rapi, butuh berapa waktu? Jual kafe tadi dengan spontan nyuruh langsung baris, bikin barisan yang rapi. Kalau mereka itu, ini komandan Kopassus lah kapasitasnya itu. Kalau itu orang awam, katanya mereka itu orang awam, bukan tentara, bukan pasukan tentara, orang awam, ya mungkin butuh setengah hari atau lebih untuk ngerapikan itu, untuk bikin sop barisan itu. Kalau mereka itu tentara yang memang biasa untuk baris berbaris, mungkin butuh minimal 2 jam kata dia. Kalau itu Kopassus yang hebatnya, yang sudah kaliber paling tinggi nih kan, sejam atau sejam setengah. Kau jengok kata orang Islam tadi. Itu mereka Muslim semua. Dengan lagi suara adzan. Dengan lagi sudah mulai berubah dikit. Setelah adzan itu ada yang masih tawaf sedikit menyelesaikan. Yang lain sudah bikin sop langsung sampai tempat. Begitu komat langsung jadi rapi. Ulang mengkafe komandan tentara itu. Bentuk langsung bulat rapi, berbaris yang sejuta manusia tadi itu. Berapa menit kata orang Muslim tadi? Inilah kami umat Islam. Dan mereka itu tidak saling mengenal sebagian. Mereka tidak saling paham bahasa. Mereka datang dari bermacam-macam negeri, bermacam-macam latar belakang manusia. Tapi itulah kelebihan kami umat Islam. Dengan satu komando kami langsung bisa bikin masuk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada. Ya kita cek itulah kalau kita sholat. Bubar orang pas sudah komat langsung ngapi gitu. Dalam hitungan menit paling. Dalam hitungan menit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis sufuf wa qawlihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Dan ucapan kita ketika kita salat berjamaah di belakang imam mengaminkan bacaan Fatihah imam. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi bukan du, Tot bukan dal. Ghairil maghdu bukan maghdu, tipis bedanya kalau tidak diperhatikan, yang tahu diri kita. Ghairil maghdubi alaihim walab bukan walab, tidak walad, tidak ada panjang itu, walab langsung, walab bukan walab, salah itu, walab jangan pula walad salah, walad itulah salah pula ya. Tidak benar Fatihah ikhwan, Fatihah salah tak sah solat kita. Jangan digampangkan ya, jangan disepelekan. Ucapan amin, amin. Kalau di sini panjang depan, panjang belakang. Amin. Hakada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhir bihadhihi al-'atiyah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW berbangga, bergembira. Iftakhar ini kalau dengan untuk yang negatif diartikan sombong, tapi kalau untuk positif berbangga, bergembira artinya. Iftakhara yaftakhiru bihadhil atiyah, Rasulullah begitu berbangga dengan pemberian Allah ini. Wa yaqulu, dan berkata, innallaha qad a'tani hisalan thalathah, sungguh Allah telah memberikan khususnya kepadaku dengan 3 perkara. A'tani as-salatan fis sufuf, aku diberikan Allah, maksud aku di situ dan kaumnya umat Islam, ya, berbaris di dalam salat, berbaris rapi. Dan itu tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa a'tani tahiyatan innaha la tahiyatun ahli jannah, ucapan salam tadi, yang mana ucapan salam yang diajarkan oleh Allah kepada umat Rasulullah, ucapan assalamu alaikum. Ini juga perhatikan ikhwan, ya, ini rukun qauli dalam salat. Jangan salah, jangan salah. Gampang Ustaz, apa salahnya assalamualaikum? Kau berapa banyak imam kadang-kadang, apalagi bulan puasa sembahyang nak ngebut tarawih, assalamualaikum dibaca, assalamualaikum warahmatullah, asala pucuk sin tu ada sabdu. Kalau sabdu tidak kamu baca, tak sah salam itu. Bukan assalamualaikum warahmatullah, as-sala ditekan, ada sabdu, jangan dilewat ke baik. Assalamualaikum, ceramah pocok mimbang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kalau tak? Salah kalau. Oh, yang Palembang itu tahu. Betul tak juga. Yang Palembang baca baik. Asala, bukan asala. Kalau asala, salah. As-salah, ada sabdu ikhwan. Jadi ini sembahyang tarawih banyak imam kebat-kebut model macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian tegaklah tercancang lama, pas terakhir atau batal, tak sah solat. As-salah, bukan asalah. Ini harus benar baik di dalam solat ataupun di luar solat ketika ucap salam. Tapi yang paling bahaya ini dalam solat. Kalau dalam solat itu salah, maka tak sah solat kita. As-salah, bukan asalah. Assalamu bukan ain, bukan alif. Assalamu alaikum, bukan alaikum. Tolong ikhwan, jangan sungkan, apalagi nak ngaso malu, dah kelamaan balik ni panggil bini kita, panggil anak kita, coba kamu ucapkan salam mak mano. Assalamualaikum apa assalamu alaikum atau mu'alaikum. Tanggung jawab kita sebagai suami, perhatikan mengkanonnya, perhatikan ucapannya, bacaan Fatihahnya benar tak, perhatikan. Ya, coba kita ni pula ada sedikit perubahan kehidupan zaman kita ni. Ya, siapa nak jangan ambil anak aku jadi mantu, aku nak ngetes Fatihahnya benar tak. Mula berduit, gagal dia ngelamang anak kita. Coba baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Masuk TK PAUD dulu, belajar Fatihah yang benar. Hendak sepele, bukan suatu berlebihan. Kalau nanti menjadikan syarat untuk menerima lamaran, dia harus pandai mengucapkan rukun qauli yang 5 benar, sahih. Karena adat tarim, termasuk adat orang tarim itu, kalau budak balik ada haflahnya. Budak balik, kalau kita budak lahir, tasmiyah, sunat, itu tak katik kalau di sana. Sunat tak digayurkan di sana. Lahiran tidak digayurkan. Tak cak kita. Ya, macam kemarin anak baru hadir satu acara. Masya Allah tasmiyah ngalah kaum kawin. Ya, di gedung dengan segala kemewahannya, dengan segala macam. Masya Allah, itu nganten ke apa tasmiyah. Itu segala, kalau ada rezekinya mungkin dia bersyukur dapat cucu, dapat anak. Ya, kalau di sana tidak. Ya, jadi di sana tu kalau budak hafal Quran digayurkan, diarak di kota Tarim itu, dimasukkan di Gubah Maryam. Kemudian sekali lagi kalau budak terbalik. Nah, kalau budak balik ini yang agak sedikit ekstrim,
makmum ekstrimnya, budak itu anak kita tadi, kita kumpulkan jiran tetangga, terutama ulama, orang-orang soleh, dikumpulkan, dihadirkan. Ngapa ini nak serah terima, bukan serah terima kahwin menjaga anak sama mantu, serah terima pikulan dosa dan pahala. Ketika budak itu balik, diadakan haflah tadi di depan orang kami, bapaknya ngomong, minta disaksikan seluruh kamu, demi Allah, aku dan istriku sudah mendidik anakku ini. Kalau aku tidak mendidik, anakku boleh menyanggahnya. Dan aku sudah ajarkan hukum-hukum syariat Allah yang halal dan yang haram. Aku sudah. Jadi bapak ini benar-benar mengucapkan itu dan disaksikan oleh orang. Anak ini kalau memang bapak ini ternyata muat-muat, tidak dikatakan ya boleh menyanggah. Sudah sampai tersebut. Nah, hari ini kata bapaknya, aku dan istriku berlepas tangan. Mulai dari dia balik kemarin, kami berlepas tangan. Dosa apapun yang dia lakukan, dia mikul dewek ngadap Allah. Apapun kebaikan itu untuk dia, dan kami pun dapat kebaikan, tapi dosa dinanggung dewek. Kami tak lagi sudah. Kalau kami sudah ngajarkan kalau sebelum dia balik. Ini lanang biasanya tiga ini. Setelah itu budak ini disuruh maco 5 perkara tadi yang ada dalam solat menjadi kewajiban. Surah takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyat akhir, salawat dan ucapan salam, terutama fatihahnya didengarkannya oleh habaib, oleh ulama yang ada tu. Benar tak? Kalau tak benar berarti bapaknya belum ngajari ya, sampai seperti itu. Ujiannya depan orang kami. Kalau kita ulang tahun ya, undang orang kami ala kulli hal. Baik. Wa atal tahiyata innaha la tahiyatun ahlil jannah. Diberikan kepadaku, kata Rasulullah, ucapan tahiyat, ucapan salam, yang mana ucapan salam untukku dan umatku adalah ucapan salam ahli surga. Wa atani ta'min, dan diberikan kepadaku dan umatku ucapan ta'min, ucapan amin. Walam yuti ahadan minan nabiyyin qabli, dan hal ini, 3 perkara ini tidak pernah diberikan Allah kepada siapapun nabi-nabi sebelum aku, illa ayyakun Allah qad a'tahu Harun yad'u Musa wa yu'minu Harun, kecuali pernah cuma pada 2 orang hamba saja, Nabi Musa dengan Nabi Harun, yang mana pernah Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh Nabi Allah Harun. Selain itu tidak ada. Wa ta'min babun min abwabil maghfirah, pintu dari pintu ampunan dosa terletak juga pada kalimat ucapan amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Saya bilang tadi jangan walad. Memang di situ alif lam walah, tapi depan itu ada alif wasal namanya. Cara maco disambung, bukan dipanjangkan. Walad bukan walad. Salah kalau walad. Nah, kadang orang maco tak faham, tak ngerti dia cara maco. Apa dulu baca ikra'nya instan barangkali. Tak faham dia cara maco. Walad. Nah, bukan walad, karena itu dalamnya ada alif besar. Waladdallin. Faqulu, lalu mereka makmum mengatakan amin. Fa innahu, dan sesungguhnya man wafaqa, bercocokan, berbarengan. Qaulul malaika, ucapan amin imam dan makmum tadi berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghafara lahum ma taqaddama min dhanbih, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka, imam dan makmum, atas segala dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau imam amin, makmum amin, malaikat ngamin juga, maka terampunkan dosa-dosa kita. Maka tadi ikhwan, kalau baca jangan langsung nyambel, kita belum ini nyambel kebanyakan. Waladdallin amin. Ada imamnya yang cak itu langsung, soalnya ada sakta, berhenti sejenak. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Hakadha. Jadi bagang baca imam dengan makmum untuk mengucapkan amin. Wallahu a'lam. Fadhal bagi. Masuk ikhwan hadirullah, mungkin untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung lagi, masih ada 1 atau 2 kali pertemuan lagi sebelum libur menjelang Ramadan. Ada 2 pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama,
Malam ini insyaAllah ba'dal maghrib seperti biasa jalsa majlis di Kampung Muarah. Ba'dal isya ziarah Datuk Agil. Ba'dal isya penutupan zikir ziarah bulanan di Magam Datuk Agil Habib Agil Muhammad bin Umar Yahya Simpang Petran Jatuh Ikhwan. Ya, itu Magam walinya di Makam di situ, dan di situlah tempat beliau ibadah. Kemudian undangan dari panitia peringatan haul Kiai Bahri Fandak akan mengadakan haul. Biasa haul ini diadakan setelah lebaran. Nah, ini dirubah disesuaikan dengan bulan wafatnya beliau. Kiai Bahri Fandak katanya meninggalnya di bulan Sya'ban. Jadi dimajukan untuk tahun ini, dirubah. Dia akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Hari Sabtu yang akan datang ini tanggal 12 ya, 12 Maret jam 9 sampai selesai. Bertempat acara haul di Musalla Darul Muttaqin Tanjung Atap dekat Magam Kiai Bahri. Dan insyaallah kami PSM bekerja sama dengan panitia menyiapkan bus bagi ikhwan yang pengen hadir tak punya kendaraan. Insyaallah disiapkan di Sabtu pagi, paling lambat jam 8 bus itu jalan. Kalau tidak ada perubahan insyaallah jam 8 paling lambat berjalan. Jam 7 lah datang bus tu, mungkin 7.10 lah penuh jalan dia, tak nunggu jam 8 ya, nunggu penuh dia tu. Paling lambat tunggunya kalau tak penuh sampai jam 8. InsyaAllah minimal satu bus kita siapkan. Kalau memang yang berminat untuk hadir dan antusias banyak ya, insyaAllah kita bisa datang ke 2 bus insyaAllah. Balik pergi naik bus ya, tak lama sejam paling insyaAllah ta'ala. Tolong saling samping untuk haul Kiai Bahri Fandak insyaAllah pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 12 Maret jam 9 sampai selesai. Bertempat di Musalla Darul Muttaqin Tanjung Atap dekat Magam. InsyaAllah disiapkan satu bus atau boleh jadi lebih bagi ikhwan yang ingin pergi yang tak punya kendaraan. Jaturi. Kalau kamu nak naik motor boleh ikhwan, tidak pula jauh rasanya itu. Cuma tolong, nah dalam hal ini ulil amri tadi pelai pakai helm. Ini tak berhelm, pakai baju koko, sarung, bergamis, nombok 3 pula. Oh, bangsa ketemu polisi KP, ladas dia ngatai kita. Apa dia Islam ini jadi? Aturan negara tidak dipatuhi. Nak ngomong apa lagi kita? Pakai helm, pakai mama dia. Ya, oi pak ini lebih hebat dari helm. Coba jadi entuknya kita. Sakit kepala kita. Ya bukan masalah itu, jangan galak cak itu. Ada yang macam itu. Ini lebih dari imamah. Ini beliau pakai kopi ada, pakai peci. Ini lebih dari helm pak. Coba je bapak entuknya kepala pakai helm. Sakit tak kau jadi? Dia muda itu. Jangan cak itu. Salah cak salah. Ya, jangan salah kita kalau inti baju kaos ya. Belakang ada merek nomor 1, nomor 2 pilihlah kami. Serah nanti nak berebut dengan polisi. Ya. Ini baju koko, pakai sarung, pakai gamis, melanggar peraturan, tegur polisi ngelawan. Kita lagi nak nanganin dia kalau baca. Malu ke Islam Jadi jangan malu ke Islam ya. Niat kita bagus, kalau kita bagus, jangan sampai jadi tak bagus ya. Jadi nak hadir naik motor foton konvoy dari jam 6 pagi mungkin jalan dapat apa, tapi tolong ya, kalau baca jangan numpuk 3, pakai helm. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله